lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai sistem persamaan linear. Nah, sebelum membahas mengenai sistem persamaan linear lebih jauh, mari kita ingat kembali ke pembahasan mengenai persamaan. Nah, pada video mengenai persamaan tersebut sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan nilai suatu variabel ataupun peubah dari suatu persamaan. Misalkan kemarin contohnya X tambah 3 sama dengan 5. Nah, tentu kita dengan mudah menjawabnya X sama dengan 2. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Jadi dia memuat satu variabel, yaitu variabel X. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih variabelnya 2? Misalkan seperti ini, X tambah Y sama dengan 20. Nah, ini variabelnya 2 yaitu X dan Y. Masih linear ya, karena pangkatnya masih pangkat 1. Nah, kita perhatikan di sini untuk X tambah Y sama dengan 20. Nah, berbeda dengan contoh yang tadi, kita perhatikan di sini X dan Y itu memiliki nilai 20. Artinya kita nggak tahu berapa nilai X yang pasti dan nilai Y yang pasti. Pastinya mereka bisa, misalkan X-nya 10, Y-nya 10, X-nya 9, Y-nya 11, X-nya 20, Y-nya 0. Jadi ada banyak nilai X dan nilai Y yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Nah, kemudian kita bertanya lagi, bisa nggak sih dicari nilai X dan Y-nya yang pasti? Bisa. Kita gunakan sistem persamaan linear. Nah, apa sih sistem persamaan linear tersebut? Jadi kalau berbicara mengenai sistem persamaan linear, maka terdiri dari beberapa persamaan yang memiliki nilai penyelesaian yang sama. Artinya nilai variabelnya atau nilai peubahnya sama. Misalkan saya punya sistem persamaan seperti ini. Nah, di sini nilai X dan Y-nya itu selalu sama, baik di persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua. Nah, oke, biar nggak bingung bagaimana cara mencari nilai X dan Y yang sudah hilang tadi, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Nah, misalkan contohnya sistem persamaan linear dua variabelnya. Yang pertama, persamaan pertama itu X tambah 2Y sama dengan 12. Persamaan kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Nah, kita akan selesaikan dengan metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, maksudnya metode eliminasi, di sini kita mau menghilangkan salah satu variabelnya, baik itu variabel X ataupun variabel Y. Jadi kalau kita hilangkan variabel X-nya, nanti ketemu variabel Y. Kita hilangkan variabel Y-nya, nanti ketemu nilai X-nya. Nah, jadi yang pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, misalkan kita mau eliminasi nilai X. Eliminasi X. Nah, jadi kalau kita mau eliminasi X, yang pertama harus kita perhatikan yaitu koefisien dari variabelnya. Itu angka yang di depan variabel maksudnya. Nah, ini kan angkanya berbeda ya. Yang di atas di sini 1, ini 2. Nah, jadi pertama kalau kita mau mengeliminasi harus sama dulu variabelnya. Cara mensamakannya gimana? Nah, kita perhatikan aja koefisien ini kan 1 dan 2. Jadi tinggal kita balik aja. Yang atas dikali 2, yang di bawah kali 1. Jadi tinggal dibalik aja angkanya. Yang berapa dia? Tinggal dikalikan angka kebalikannya. Kemudian kita peroleh hasilnya, berarti yang persamaan yang di atas ini kita kali dengan 2, berarti 2 dikali X, 2X, 2 dikali 2Y, 4Y, 2 dikali 12, 24. Nah, yang di bawah kita kali 1, berarti tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, jadi kalau sudah sama variabelnya, kita perhatikan sini 2X dengan 2X kan sudah sama ya. Berarti tinggal kita eliminasi. Caranya eliminasi gimana? Nah, perhatikan positif dengan positif. Jadi supaya dia hilang atau habis kan kita kurang. Jadi kita kurang 2X dengan 2X, hasilnya 0. Kemudian 4X kurang 3Y, itu hasilnya 1Y, atau tulis Y aja. Kemudian 24 dikurang 19, itu sama dengan 5. Nah, jadi yang pertama kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya setelah ketemu nilai Y, gantian kita eliminasi nilai Y-nya. Gantian eliminasi Y-nya, berarti kita perhatikan koefisien untuk di variabel Y. Nah, koefisiennya situ kan 3 dengan 2 ya. Nah, berarti tinggal dibalik aja.
Yang atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2. Ini ya, 3, 2, 3 berarti 32. Ini kita kali semua persamaan yang di atas dengan 3. Kita kali 3 berarti 3 kali X, 3X. 3 kali 2Y, 6Y. Ini 3 kali 12, 36. Kemudian yang di bawah kita kali 2 semua. 4X tambah 6Y sama dengan 38. 19 kali 2 ya. Nah, ini kita kurang juga ya. 6Y dikurang 6Y hasilnya 0. Sini 3X dikurang 4X. 3 dikurang 4 negatif 1. Negatif 1X atau negatif X aja sama dengan negatif 2. Berarti kita peroleh X-nya dengan negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan linear 2 variabel ini tadi itu adalah 2,5. Itu artinya X-nya 2, Y-nya 5. Nah, dengan soal yang sama untuk di sistem persamaan linear 2 variabel kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Nah, di metode substitusi ini kita nantinya akan mengganti salah satu persamaan ke dalam bentuk X atau bentuk Y, tergantung variabelnya apa aja ya. Ini kan kebetulan X sama Y. Jadi kita ubah dia ke bentuk X atau nanti kita ubah ke bentuk Y. Nah, cara yang pertama untuk mengubahnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah koefisiennya. Jadi koefisiennya kita perhatikan yang kecil aja, yang angkanya lebih kecil. Ini kan 1 ya, berarti kita pakai yang ini aja. Kita pakai persamaan 1 untuk merubahnya ke dalam bentuk X. Jadi persamaan 1 ya, X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita ubah dia ke dalam bentuk X. Ini X sama dengan 12. Ini 2Y nya geser ya, berarti dikurang 2Y. Nah, kita ketemu X itu sama dengan 12 dikurang 2Y. Nah, jadi sudah ketemu salah satu variabelnya, maka kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jangan kembali lagi ya, kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi kita masukkan X sama dengan 12 dikurang 2Y itu ke persamaan yang kedua. Kita masukkan nilai X-nya ini, berarti 2. Nah, ini kan 2X ya, berarti kan kita ganti X-nya jadi 12 dikurang 2Y. Jadi diganti apa X-nya itu, itulah yang berubah di sini. Berarti 12 dikurang 2Y tambah 3Y sama dengan 19. Ini kita kali ke dalam berarti 24. Ini juga kali lagi ke dalam berarti minus 4 tambah 3Y sama dengan 19. Nah, ini 24, ini kita pindah kemari ya, berarti min 4 kurang min 4 tambah 3Y berarti min 1Y dengan 19 dikurang 24. Min Y sama dengan min 5, kita peroleh Y nya sama dengan 5, negatif bagi negatif. Nah, sudah kita peroleh nilai Y nya sama dengan 5. Ini kita substitusi lagi. Substitusi kemana? Nah, ke salah satu persamaan, berarti persamaan 1 atau persamaan 2. Kita pakai aja persamaan 1. Di substitusi Y sama dengan 5 itu ke persamaan yang 1 ya, sama 1. Berarti X tambah 2, nah Y nya ganti jadi apa tadi? Jadi 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 12. Berarti X tambah 10 sama dengan 12. Kita peroleh X nya sama dengan 12 dikurang 10. X sama dengan 2. Nah, jadi kita peroleh nilai X nya 2, Y nya sama dengan 5. Jadi tetap sama walau kita menggunakan metode yang berbeda. Nah, selanjutnya metode yang ketiga itu ada metode campuran. Nah, campuran di sini maksudnya gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi pertama nanti kita eliminasi dulu, setelah dapat hasilnya baru kita substitusikan. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Nah, jadi kita eliminasi yang pertama ini tadi ya, sama dengan 12
Ini 2x tambah 3y sama dengan 19. Nah, kita mau eliminasi apa? Tinggal kita lihat aja koefisien variabelnya. Sini kita eliminasi x aja, eliminasi x berarti yang atas kali 2, yang bawah dikali 1. Ini 2x tambah 4y sama dengan 24, di bawah 2x tambah 3y sama dengan 19. Nah, ini kita kurang, dapat hasilnya y sama dengan 5. Nah, setelah ketemu nilai y sama dengan 5, kalau tadi di metode eliminasi kan kita eliminasi lagi. Nah, sekarang langsung aja kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Substitusi. Dari substitusi, yaitu kita substitusi nilai y sama dengan 5. Ini kita substitusi ya. Y sama dengan 5, kita singkat aja ya. Nah ini ke persamaan 1 atau 2 boleh. Nah, kalau tadi ke persamaan 1, sekarang kita coba ke persamaan 2. Ke persamaan kedua. Kita masukkan ke persamaan kedua berarti 2x tambah 3 kali 5 ya, 3y berarti y kita ganti jadi 5 sama dengan 19. 2x tambah 15 sama dengan 19. Kita mulai 2x sama dengan 19 dikurang 15. Ini 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Jadi hasilnya atau himpunan penyelesaiannya tetap sama. Kita peroleh x-nya tetap 2 dan y-nya juga tetap 5. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi dengan sistem persamaan linear dua variabel yang sama, kita akan selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Nah, yang pertama, dalam menggambar di metode grafik ini, harus kita tentukan dulu titik-titik koordinatnya dari x-nya dan y-nya. Nah, yang pertama, untuk menentukan titik-titik koordinatnya, kita misalkan salah satunya sebagai 0, nanti ketemu nilai yang lainnya, kan seperti itu. Misalkan contohnya yang pertama x tambah 2y sama dengan 12. Ini untuk persamaan yang pertama, itu kita ambil dulu x-nya sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh ini 0 tambah 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 2, apalah y-nya sama dengan 6. Nah, maka titiknya ini yang pertama 0,6. Kemudian yang kedua, gantian. Kalau tadi x-nya yang 0, sekarang y-nya yang 0. Nah, maka kita peroleh x tambah 2 kali 0 sama dengan 12. Kita peroleh x-nya sama dengan 12. Nah, titiknya ini 12,0. Nah, jadi kita hubungkan titik-titiknya. Yang pertama itu 0,6, berarti x-nya 0, y-nya 6. Nah, dia berada di sini. Ya. Nih, kemudian yang kedua 12,0, berarti x-nya 12, y-nya 0. Nah, tinggal kita tarik garis dari 12 ke 6 ya. Tarik. Nah, kemudian ini garis yang persamaan pertama. Ini garis persamaan pertama. Kemudian kita cari garis persamaan yang kedua. Itu ada 2x tambah 3y sama dengan 19. Yang pertama, ambil x-nya sama dengan 0. Maka di sini 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 19. Berarti y-nya sama dengan 19 per 3. Y-nya sama dengan 6,3333. Kemudian gantian, y-nya yang 0. Berarti kita ambil untuk y sama dengan 0, maka 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 19. Ini 2x sama dengan 19, berarti x-nya 19 per 2, x-nya sama dengan 9,5.
Ini titiknya 9,5, lagi 0. Ini tadi ya, ini 0,6,3. Jadi pertama kita tentukan dulu titiknya. Yang pertama untuk X 9,5,0, berarti di 9 antara 9 dan 10 ya, 9,5 di sini. Ini 9,5, tanda ya. Ini 9,5. Kemudian Y-nya 6,3. 6,3 berarti ini 6, ini 6,5. Nah, kita kira-kira aja di sini. 6,3. Kita bagi lagi 1, 2, 3. Ya, untuk 6,3. Kemudian kita tarik garis dari 6,3 ke 9,5. 6,3 ke 9,5 nih ya. Ini jadi harus lurus dia dalam menarik garisnya. 6,3 9. Oke. Nah, jadi ini persamaan garis yang kedua. Nah, kita perhatikan untuk titik potongnya itu di sini. Nah, titik potongnya ini kemudian kita tarik ke bawah. X-nya di mana? Ya, X-nya di 2. Nah, ini Y-nya di mana? Ya, Y-nya di 5. Ya, 5. Nah, ini titik potongnya inilah yang merupakan himpunan penyelesaian. Jadi sama seperti menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kita peroleh juga hasil himpunan penyelesaiannya. X-nya itu 2, Y-nya 5. Nah, namun dalam metode grafik yang perlu kita perhatikan yang pertama itu di skalanya ini ya. Jadi skalanya dia harus sama. Antara 1 ke 2, 2 ke 3, maksudnya jarak-jaraknya itu harus sama. Nah, jadi itu tadi cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat sebagai SPLT, SPLDV. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi, dan yang keempat metode grafik. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linear, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear. Kalau di persamaan kita tadi punya ini ya, X tambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau di pertidaksamaan, tandanya kita ganti menjadi X tambah 3, misalkan kurang dari 5. Nah, tentu kita dengan mudah menjawabnya X kurang dari 2. Nah, tentu maksudnya apa? Nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini, yaitu X-nya yang kurang dari 2, yaitu mulai dari 1, kemudian 0, kemudian minus 1, minus 2, dan seterusnya sampai ke negatif tak hingga. Nah, itu tadi pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Nah, bagaimana kalau variabelnya 2? Misalkan seperti ini. Nah, tentu kita akan tambah bingung untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Oke, nah biar kita tambah bingung, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, kali ini kita akan menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, namun sebelumnya kita akan mencoba dulu untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, di sini ada 2x tambah 5y kurang dari 10. Nah, pertama kita tentukan dulu titik-titik koordinatnya dari 2x tambah 5y kurang dari 10. Nah, sama seperti di persamaan, kalau kita menentukan titik koordinatnya, yang pertama kita misalkan dulu x-nya 0. Nah, maka ini kita peroleh nilainya, ini 2 kali 0 tambah 5y. Ini kita ubah ke persamaan dulu ya, karena kita mau cari titiknya di mana. Ini y sama dengan 10 per 5, y sama dengan 2. Berarti titiknya yang pertama 0,2. Selanjutnya, gantian y-nya sama dengan 0, maka 2x tambah 5 kali 0,
Ini sama dengan 10, berarti 2x sama dengan 10. X 10 per 2, kita peroleh X-nya 5. Berarti ini 5,0. Nah, jadi dia di titik 5,0 ya, 5,0 dan 0,2. Nah, tinggal kita tarik garis. Nah, namun yang harus kita perhatikan di sini, kita kembali tadi ya, kalau dia tandanya kurang dari, artinya nggak ada sama dengannya, itu garisnya putus-putus. Jadi kita tarik garis putus-putus. Dari sini aja kita ambil. Nah, ini garisnya garis putus-putus. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsirnya, tuh kan dia kurang dari ya, kalau kurang dari kan dia dia mengarah ke sebelah kiri, berarti menuju ke negatif, berarti ini ke bawah, dia ke bawah. Ini daerah penyelesaiannya. Ini untuk daerah penyelesaian di pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari 10. Pada pertidaksamaan linear dua variabel, ini ada x tambah 4y lebih dari sama dengan 8. Nah, di sini saya akan memberikan cara cepatnya ya, bagaimana menentukan titik koordinatnya untuk menentukan titik x dan titik y-nya. Nah, di sini kita perhatikan x tambah 4y ini kita buat kebersamaan ya, sama dengan 8. Nah, jadi kalau kita mau cari nilai x-nya, kita tutup aja y-nya. Ini kita tutup. Berarti ketemulah x sama dengan 8. Nah, langsung kita sini. X sama dengan 8. Yang pertama. Kemudian setelah ketemu nilai x, gantian kita cari y. Cara cari y gimana? Gantian tutup x-nya. Berarti kan di sini 4y sama dengan 8. Berarti kita peroleh y sama dengan 8 dibagi 4, y-nya sama dengan 2. Udah ketemu, ini titiknya. Jadi yang pertama tadi x sama dengan 8, yang kedua y sama dengan 2. Ini maksudnya 8,0 ya, yang ini 0,2. Jadi seperti itu aja. Tinggal kita tutup variabel mana yang mau kita cari. Nah, itulah dapat variabel x-nya, kita tutup y, kemudian kita tutup x, dapat si. Jadi itu cara cepatnya. Tinggal kita tarik aja garisnya. Nah, berhubung dia ini ada sama dengan, berarti dia garis lurus ya, tidak putus-putus. Jadi langsung aja tarik garis lurus. Langsung tarik garis lurus. Nah, ini dia. Nah, untuk daerah arsirannya itu kan lebih dari, dia pasti mengarah ke kanan ya, atau ke atas. Nah, jadi ini daerah penyelesaiannya. Ya, daerah penyelesaian. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita akan tentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir ya. Di sini ada x tambah 2y lebih dari sama dengan 10, kemudian 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, kita pakai aja cara cepat tadi dalam menentukan titik-titiknya. Yang pertama, kita ambil dulu persamaan pertama ya. Terus dulu di sini yang besar x tambah 2y ini lebih dari, ini sama dengan ya, karena kita mau cari titiknya. Jadi kita cari titik x, tutup y, berarti ketemu x sama dengan 10. Berarti x-nya di titik 10. Ini dia. Kemudian gantian kita cari y-nya, berarti tutup x. Nah, berarti 2y sama dengan 10. Berarti y sama dengan 10 bagi 2, y-nya 5. Di sini. Tinggal kita tarik garisnya. Tarik garisnya dari 10 ke 5. Ya, tinggal kita tarik. Oke, seperti ini. Nah, ini garis persamaan pertama. Yang pertama ya. Kita buat persamaan 1, ini yang kedua.
Nah, kemudian untuk menentukan garis persamaan yang kedua, kita buat dulu ya. Untuk persamaan kedua, persamaan 1. Persamaan kedua kita tulis lagi yang besar, 2x tambah y. Ini sama dengan 8, persamaan kedua. Jadi, tutup x-nya, ketemu y-nya. Y sama dengan 8. Nah, di sini. Ini gantian. Maaf ya, ini y sama dengan 8, kita tutup y-nya. Berarti 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 8 per 2. X-nya kita peroleh di sini 4. Nah, ini tinggal kita tarik garisnya. Ini garis, ini persamaan kedua ya. Nah, kemudian tinggal kita tentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Nah, di sini yang pertama, untuk garis yang pertama tadi, ini ya, garis yang pertama itu lebih dari, berarti dia mengarah ke atas ya, atau ke kanan, berarti ke atas. Berarti ini yang diarsir ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian yang garis kedua dia kurang dari, berarti ke kiri atau ke bawah ya. Ini kita gunakan warna yang berbeda. Ini ya. Ini ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan daerah yang paling banyak kena arsir. Nah, untuk diperhatikan juga ya, kalau x lebih dari 0, y lebih dari 0, itu artinya nanti nilainya dia berada di bilangan positif, karena nanti x-nya 0, maka dia ke atas kan, kemudian y-nya 0 juga ke kanan. Jadi dianggap dia positif nanti. Jadi kita perhatikan daerah yang paling banyak kena arsir itu di daerah sini. Ini kan dua warna ya, warna biru dan warna merah. Jadi kalau di sini kan cuman warna merah aja, misalkan ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, ini daerah 4. Nah, yang paling banyak kan itu di daerah 4. Jadi seperti itu.